Padahal remote sudah saya arahin ya kan. 100 meter udah putus tuh. Apa lagi masalah? Jarak segini loh coy. Penurunan sinyalnya drastis banget, asli parah banget ya. Kita udah masuk di aplikasinya ini. Untuk GPS oke. Untuk baterai selnya oke. Untuk parameternya RTH oke dan interferensi oke. Langsung aja kita tes ya. Banyak walet sore hari menjelang maghrib jam 5:02. Bismillahirrahmanirrahim. Terkejar sebelum maghrib. Oke, kita mau membandingkan dengan Vimy X8 Pro. Sudah saya tes beberapa bulan yang lalu ya. Tapi Vimy X8 Pro itu tanpa antena Yagi guys. Di tempat ini, di tempat yang sama, ketinggian juga kita samain aja ya, 100 meter. Juga kita antisipasi banyak burung walet ini guys. Karena burung walet itu dia terbang ya paling tinggi 50 meter, itu pun jarang. Karena pangsa dia memang rendah guys, serangga ya kan. Nah, oke, kemudian kita pastikan ini lurus ya untuk remote ke drone. Waduh, kita lurusin. Oke, fine. Dan kita balik lagi ke FPV. Kita lihat. Dan ini udah macet malah ya. Wah, oke, nyambung lagi. Mungkin karena apa ya, macet lagi guys. Tapi FPV-nya gerak terus ya. Oke. Apa sih? Kita diam dulu ya. Sabar. Mungkin kehalang tiang listrik yang di depan saya itu ya. Oke, gas lagi, tancap gas. Ayo, mumpung baterainya juga masih 90-an nih. Ya, oke. Oh, sinyal RC-nya cepat banget turunnya. Tapi kita nggak usah terlalu patokan ke situ karena tinggal satu bar aja dia bisa jauh ya. Untuk frekuensi kita di 2,4. Oh ya guys, aduh, putus lagi ya FPV-nya. Tuh kan. What's wrong, dude? Ini saya majuin kayak gini doang, tapi apa karena antena Yaginya ganggu ya? Saya curiga guys. Oke guys, saya nggak tahu lagi nih. Antara kabel antena Yagi nih guys. Disconnect mulu guys, serius. Coba kita lepas Yaginya ya. Kita lepas Yaginya. Wah. Dia connect disconnect guys. Aduh. Connect disconnect gitu guys. Remote-nya itu merah gitu. Kalau merah kan disconnect ya. Elah. Apaan sih ya? Nggak maksimal banget deh. Oh, FPV-nya bengong doang lagi. Ya elah. Dia putih terus merah lagi. Ini ngawur sih kalau menurut saya sih. Nggak expect saya gini nih. Padahal remote sudah saya arahin ya kan. Kenapa indikator remote-nya nyambung putus gitu? Home point juga udah gerak-gerak. Ya itu koordinat juga gerak-gerak. Masa iya cuma segini? Wah parah sih, serius parah banget ya. Tes kemarin terakhir nggak begini ya guys ya. Dia masih tidak mengecewakan guys.
Tapi kalau ini asli mengecewakan sih ya. Ini jarak aja 0. Atau lagi saya nih. Baru nyambung apa-apaan ya. Ternyata kena masalah tele ini. Aku nggak paham lagi ya. Giliran pakai transmisi bawaannya malah busuk ya. Busuk banget padahal remote udah diarahin ke drone. Asli busuk banget ya. Ini saya lepas antena Yaginya. Tahu kenapa ya, ketinggian udah tinggi banget gitu loh. Bisa 100 meter udah putus tuh. Apa lagi masalah? The hell. Saya jadi menemukan konten baru ini ya. Mau review Yagi malah jadi nge-review bugnya ya. Coba kita cabut aja nih kabel ya, kita konekin ulang nih ya. Saya mana keras lagi ya Allah. Ampun gaje banget sini. Apa betul kata orang-orang ya 2,4 GHz itu banyak masalah ya. Tuh kan dia RTH lagi, ya ampun beneran deh. Padahal kemarin jauh ya guys ya, ini parah sih nih. Tuh merah lagi remote-nya. Astaga. Duh, putih lagi. Jarak segitu, serius li. Ih, jelek banget sih. Ini kita mending dengerin review dari memang pemakai lagi yang dipakai harian lah guys. Kalau review rumah yang lebih objektif, dia nggak di endorse siapapun. Saya bener pakai harian. Ini RC Red udah mulai 1 di jarak baru setengah kilo. Ini nggak bener, serius ini nggak bener sih. Ini nggak bener sih. Astagfirullah. Ya udah balik aja lah, nggak jelas ya. Sayang banget loh, baterai saya isi untuk mereview Yagi malah jadi kesini guys. Mau review lagi ya, malah balik karena kita menemukan box baru. Coba kita pastikan sekali lagi masih masalah apa enggak dia. Oke guys, kita masuk lagi sekali lagi nih untuk kedua kalinya dan pakai frekuensi 2,4 ya masih, karena saya penasaran banget mau nge-review Yagi kok aduh, apa karena pengaruh ini ya. Tadi sih aman interferensi ya, baterai coba baterai aman lah. Cobalah ya, maybe kita anu dulu magnetic interferensi ya, kalibrasi ya. Belum juga ada vertikal. Banyak banget toiletnya guys, tapi saya penasaran ini. Saya penasaran, betul-betul penasaran kenapa kok begini. Tes lagi berarti lain kali lagi. Nah ya udah, saya penasaran doang nih, sampai 2 kilo kita pulang aja ya. Coba jangan-jangan saya kena seperti youtuber lain ini guys. Tinggi karena ada walet banyak banget ngejar ya di belakang. Banyak banget waletnya ngejar, tapi saya nggak peduli. Yang saya pedulikan adalah jangan sampai nih drone kena guys. Oke, kita samain dah ya sama tes X8 Pro 100 meter lah, juga untuk hindarin walet ya. Banyak faktor guys, bisa jadi karena Yagi tadi, bisa jadi karena interferensi,
atau bisa jadi memang transmisi saya yang rusak ya. Ini terus terang saya deg-degan bukan karena takut drone-nya hilang, tapi karena saya wah bener-bener sih kalau sampai drone-nya rusak ya, transmisinya rusak. Nah ya gak aneh-aneh sih selama ini. Oke, ini normal ini ya, ini habis di restart, habis di kalibrasi normal. 2 kilo aja lah kalau kayak gitu. Sebenarnya saya mau tes kekuatan Yaginya, bisa nggak dia melampaui X8 Pro, tapi kalau begini ya susah guys. Baterainya juga udah terbuang tadi ya. Bukan saya nggak punya baterai cadangan, tapi ini udah maghrib. Pantang lah main drone maghrib, maksudnya maghribnya ya. Kalau malam sih ya pernah saya, tapi kalau maghribnya ini pantang lah. Tuh nyampe 1,4 guys, berarti ya ada gangguan tadi pas kita awal nerbangkan mungkin ya. Soalnya ini sampai 1,6 juga masih aman ya. Sinyal RC berkurang nih, tinggal 3 batang. Sinyal RC berkurang 3 batang. Remote saya poinkan terus ke drone. Tuh udah 63, 60, kita pulang guys. Ini kecepatan saya limit di 12 meter per second. Lihat ini sungai kering kan. Walaupun udah beberapa hari ini hujan terus, tapi belum cukup untuk mengembalikan sungai. Ya hikmahnya kalau jatuh ada harapan buat diambil kalau di sungainya, itu kalau di hutannya wassalam guys. Ya udah 2 kilo. Oh ini aman guys, apa hal ya. 60 kita pulang aja ya. Aman ini guys, sampai 2,3 ini aman ya. Aman guys, tuh serasa udah 60 nih. Gimana pulang nggak? Sabar ya, sabar. Ini masih lancar aja FPV-nya guys. Mungkin karena interferensi guys ya, mungkin. Udah 59 ya. Udah pulang aja ya. Pulangnya kita manual aja kali ya, manual aja ya. Mudahan nggak putus nih. Mana home point? Nah, yuk pulang yuk. Aman guys, aman kok. Aduh, ada aja sih. Nih untung angin tidak kencang, jadi ini masih bisa mentokin kecepatan di 12 meter per detik. Juga ya. Sip, cak sih ya. Kalian sekalian ngetes ya delaynya gimana ya. Set ya, omongan saya nih ya, kalian bisa lihat ini sinkronisasi mulut saya ya.
Ya pasti semua drone ada delay, tapi ini masih acceptable lah. Gagal ngetes antena Yagi. Kita tes di next video.